Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Kita kembali lagi kepada pertemuan Bapak, yaitu pembelajaran pendidikan agama Islam. Apakah ada yang mengetahui apa judul materi kita pada hari ini? Tidak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh siswa Apip Amin Maspa. Untuknya kami persilahkan. Terima kasih kepada Apip Amin Maspa. Iya. Pada pagi hari ini apakah semuanya berhadir? Saya akan mengabsen dulu. Apip Amin Maspa. Hadir, Pak. Nani Handayani. Hadir, Pak. Sipa Anissa. Hadir, Pak. Udin, Pak, Udin. Kemana dia? Kondangan. Oh ya, begini. Ya, terima kasih. Bapak sekalian, apakah kalian tahu apa surat yang pertama turun kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW? Betul. Ada yang tahu ayat berapa sampai berapa yang diturunkan kepada Nabi? Bentar. Salah. Kemarin, Pak. 1 sampai 5. Apakah ada yang tahu ayat yang pertama? Aku tahu, Pak. Silahkan bacakan. Iqra, Pak. Pakai bismillah. Bismillah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Apa lagi? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Terima kasih. Sadaqallahul azim. Ya Allah. Yang pertama turun itu ialah perintah Iqra. Apa ada yang tahu? Apa kata Iqra? Baca. Baca, Pak. Kita diperintahkan oleh Tuhan untuk membaca. Apa yang dibaca? Surah Al-Quran. Al-Quran, betul. Tapi Al-Quran itu adalah bentuk sebuah tulisan. Tulisan berakar dari akal pikiran manusia yang ditulis dalam sebuah tulisan. Akal pikiran. Nah, akal pikiran ini tergantung dari apa yang kita cerna, yaitu makanan. Makanan di sini berkaitan dengan judul materi kita pada hari ini, yaitu ada yang tahu? Makanan halal dan haram. Nah, iya. Jadi perintah baca itu berkaitan dengan makanan. Kenapa? Karena makanan ini memproses akal pikiran terjadilah tulisan lalu dibaca. Nah, jadi ada pepatah Imam Syafi'i, seorang alim ulama besar pada zamannya, yang mengatakan apabila kalian tidak menjadi seorang keturunan kerajaan ataupun seorang yang kaya raya, maka jadilah kalian sebagai penulis. Kenapa jadi penulis? Karena penulis pada zamannya sangat dihargai oleh para bangsawan kerajaan. Untuk selanjutnya kita akan memasuki materi. Materi yang pertama itu adalah halal dan haram. Apakah kalian tahu apa pengertian halal dan haram? Apakah dia bisa menjelaskan?
Mungkin kalian masih belum semangat. Untuk itu saya akan memberikan semangat minuman agar kalian mudah menjernihkan akal pikiran, menjadikan ini daya serap sebagai semangat dalam belajar kita pada hari ini. Yang pertama itu adalah pengertian halal. Halal adalah sesuatu yang baik kodratnya. Sebaliknya, yang haram Tidak baik. adalah sesuatu yang tidak baik Kodratnya. Nah, jadi yang halal itu adalah semua yang baik dan haram itu adalah semua yang buruk. Bapak akan membagi kembali makanan-makanan yang halal. Pembagian halal dan haram itu tergantung kepada 3 kategori. Apakah Anda tahu ketiga kategori tersebut? Yang pertama itu dari jenis. Yang kedua dari, ada yang tahu? Cara mendapatkannya, betul. Yang terakhir, cara mengolahnya. Nah, ketiga kategori ini yang menjadikan makanan itu halal atau haram. Kembali ke halal dan haram. Halal dan haram itu tergolong menjadi 3. Yang pertama, contoh jenis. Contoh jenis ini seperti, ada yang tahu, Saudara Apip? Yang halal? Yang halal? Kurma. Halal. Yang haram? Bir. Jangan bir. Babi. Haram menurut jenis. Karena ini sudah kelihatan jelas dan Al-Quran pun sudah menerangkan bahwasanya kurma itu halal dan babi itu haram. Nah, yang kedua, cara mendapatkannya. Apakah ada yang tahu contoh cara mendapatkannya? Yang halal? Nasi. Nasi ini halal. Ketika orang tua kita bertani, menanam, manen, memabrik, hingga mengolahnya menjadi nasi yang kita makan di sebongkah piring. Yang selanjutnya, cara mendapatkan yang haram itu adalah nasi pungutan. Haram. Nah, yang mengolahnya itu yang disebutkan oleh sifat tadi, yaitu bir. Bir digolongkan menjadi haram ketika fermentasi anggur, fermentasi beras diolah menjadi alkohol, maka digolongkanlah menjadi haram. Nah, dari penjelasan Bapak ini, apakah ada yang ingin dipertanyakan terlebih dahulu? Pak. Ya, silahkan. So, Apip. Tadi kan situ kurma halal, Pak. Ya. Tapi kurma bisa jadi haram, Pak. Kenapa? Cara mendapatkannya. Secara menentukan juga. Ya, pintar sudah dapat membedakan ya kan. Tapi kalau kurma yang ditanam dari kita sendiri itu sudah jenis seluruh apa yang ada di permukaan bumi itu menjadi halal, akan tetapi ada yang sudah ditetapkan menjadi haram kodratnya. Saudara Sipa? Ya, mau bertanya Pak. Silakan. Kan tadi kata kalian nasi
Ya. misalnya dan beras. Nah, beras itu misalnya ditanam dengan hasil duit haram bagaimana Pak? Hasil duit haram itu sudah menjadi golongan haram. Karena apa? Karena mendapatkan beras itu atau dengan mengolahnya itu menjadikan benda itu haram. Seolah-olah zahirnya itu halal, akan tetapi yang mendorong itu terjadi haram. Jadi digolongkan mutlak haram. Nah, seperti itu. Apakah dapat dipaham? Nah, ini ada dalil yang menunjukkan yang pertama Saudara Apip Amin Maksal, silahkan bacakan. Pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Nah, itu adalah dalil yang menerangkan makanan halal dan haram, karena kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semua yang halal lagi baik. Nah, jadi pada intinya carilah dan raihlah makanan yang halal agar apa? Agar akal pikiran kita, apa yang kita konsumsi itu menjadi bekal kita mendapatkan pikiran yang bersih lagi bagus. Setelahnya kita dapat mengembangkan akal pikiran tersebut menjadi karya ataupun semangat. Nah, ada motivasi dari Dorothy Day yang berbunyi seperti ini. Food for the body is not enough. There must be food the soul. Artinya ialah makanan untuk tubuh itu tidak cukup, akan tetapi lebih banyak makanan untuk apa? Ada yang bisa jawab? Pikiran. Iya. Karena akal pikiran kita membutuhkan makanan yang kita konsumsi agar pikiran tersebut menjadi luas. Nah, pada kesimpulannya, halal itu ialah sesuatu yang baik kodratnya dan haram itu adalah kebalikannya. Kembali pembahagi itu terbagi 3 jenis, yaitu tiga golongan, yaitu jenis, mendapatkan dan mengolahnya. Dan Bapak akan minta satu orang untuk menjawab. Bapak akan memberikan contoh anjing sate dan gulai kambing. Bapak akan beri contoh ini haram menurut jenis dan mengolah. Silakan kami Mas Pak untuk menjawab dan menggolongkan gulai kambing. Ya, terima kasih. Kemana? Kita menunjuk kembali. Nah, aplaus untuk Apip Amin Mas Pak akan menjawabnya. Terima kasih. Nah, jadi Bapak minta buka buku LKS-nya halaman 225. Silakan kerjakan tugasnya. Nanti akan dikumpulkan oleh Apip Amin Mas Pak setelah istirahat mendatang ke kantor Bapak.
Ya, Bapak minta maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan kata. Semoga apa yang Bapak sampaikan menjadi manfaat dan ilmu tambahan buat kalian pada hari ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.